Jadi si Kristen Yahudi suka hukum bunuh. Tapi ada Islam liberal tak suka. Dia akan berkata kepada orang yang memperjuangkan hukum ini adalah hukum orang yang tidak bertamadun. Maka terjadilah di zaman ini umat Islam ini beriman setengah dari kitab Allah, yaitu tentang sembahyang lima waktu, tentang puasa Ramadan, tentang zakat, tentang haji. Tapi kufur setengah daripadanya tentang hukum-hukum hudud, hukum aurat, hukum akhlak dan sebagainya. Dan tidak ada balasan untuk mereka, melainkan hina di dunia dan di akhirat akan dicampak ke dalam azab itu. Sejarah membuktikan bahawasanya kaum Yahudi, Bani Israel, ialah kaum yang kukuh dan kuat, yang pusat pemerintahan mereka adalah di Masjid Aqsa. Sewaktu Rabbai Yahudi masih berhukum dengan hukum Taurat, selama itu mereka masih bersatu. Tapi ketika mereka telah mengkhianati hukum Taurat, sebahagian daripadanya mau melacurkan hukum itu. Kalau dulu siapa bunuh orang dibunuh balas, tapi kemudian datang hakim-hakim yang lebih canggih pemikirannya berkata, ya kita runding. Dari hanya kita bunuh, kita ganti dengan denda 100 ekor unta, 30 untuk hakim dan polis Yahudi, dan 70 untuk keluarga si mati. Runding punya runding, keluarga si mati setuju, dan hakim memutuskan untuk pembunuh dia didenda 100 ekor unta, 30 untuk kami para hakim dan polis, dan 70 untuk keluarga si mati. Selesai. Bermula dari sana timbul sekelompok pemberontak, yaitu orang ekstremis Yahudi yang masih berpegang dengan hukum Taurat yang asal. Mereka kata ini telah berlaku pengkhianatan terhadap ajaran Nabi Musa, maka mereka berperang sesama mereka di Baitul Maqdis. Hasilnya, akhirnya musuh mereka melihat mereka berperang, telah terjadi perang saudara, maka Rom masuk tawan mereka, maka Parsi masuk tawan mereka. Sebab itu Aqsa itu pernah diperintah oleh Parsi, pernah kali lain diperintah oleh Rom. Begitulah berganti-ganti sampai munculnya Nabi Isa. Dan ketika Nabi Isa bawa ajaran Injil yang seperti Taurat yang asal, yang tak dirubah, maka mahkamah Rabbai Yahudi, Rabbai itu artinya hakim-hakim Yahudi, memutuskan hukum bunuh ke atas Isa. Dan mereka cuba laksanakan itu, tapi tidak berjaya, dan akhirnya Isa diangkat ke langit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya untuk menegakkan hukum Allah ini bayarannya ialah nyawa. Bayarannya ialah nyawa. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran banyak ayat Allah jelaskan tentang keburukan sikap-sikap orang Yahudi. Di antaranya waqatlahumul anbiya'a bighairi haqq, membunuh nabi tanpa hak. Jadi mereka bukan bunuh sikit nabi, banyak nabi yang mereka bunuh. Asalkan nabi itu datang untuk bawa balik kaum Yahudi kepada Taurat yang asal, pasti nabi itu dibunuh. Bukan rasul ya, nabi. Nabi itu ialah mereka yang terima wahyu tapi tidak wajib menyampaikan. Rasul terima wahyu, wajib menyampaikan. Jadi nabi ini hanya pewaris kepada rasul-rasul. Mereka berjuang habis-habisan untuk kembali kepada Taurat yang asal. Maka mereka dimusuhi oleh bangsa Yahudi, dan pilihan terakhir bunuh itu nabi-nabi. Dan bukan satu nabi, banyak nabi yang mereka bunuh. Akhirnya mereka dilaknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dilaknat
kafir-kafir Bani Israel atas lisan Nabi Daud dan Isa ibni Maryam. Ketika Nabi Muhammad membawa ajaran tauhid dan membawa kembali hukum yang dulunya ada dalam Taurat, yang dulunya ada dalam Injil, maka yang menentangnya ialah Yahudi yang mengaku kami pengikut Taurat. Yang menentangnya ialah Nasara yang mengaku kami pengikut Injil. Dua kelompok ini menentang Islam, dan penentangannya sungguh dahsyat. Taktiknya hebat. Mereka yang lebih awal memberitahu kepada orang Arab bahwasanya akan muncul Nabi di akhir zaman. Sebab itu kisahnya ada dalam Taurat, dalam kitab kami. Kalau dia muncul, kami akan menyebelahi dia dan akan perangi kamu Arab-Arab ini semua. Dengan pasti kamu kalah. Tapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, mereka pura-pura masuk Islam. Bahkan Abdullah bin Ubay itu dia jadi pengurusi majlis. Kalau Rasul nak cakap, dia berdiri di depan itu. Dia beritahu orang lain, ini adalah orang benar, kamu benarlah ikut dia. Orang Nabi Muhammad cakap. Tapi di belakang dia main, aku pura-pura aja kata dia. Dan nanti dia berbakat dengan kelompoknya untuk menghancurkan agama Islam. Di dalam kitab Taurat sudah ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mengkhianati Nabi, hukumnya ialah dipotong kaki tangannya ataupun disalib, dibunuh mati. Oleh sebab itu, ketika terjadi mereka kerjasama, Yahudi kerjasama dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah untuk menumpaskan Nabi Muhammad dalam perang Khandaq. Mereka Yahudi ini bekerjasama dengan Nabi untuk melindungi Madinah daripada serangan musuh. Ketika orang Mekah memimpin pergerakan yang namanya Ahzab, parti-parti komponen bersatu untuk meruntuhkan Islam yang dibangunkan oleh Nabi di Madinatul Munawwarah, yang mengkhianati Nabi ialah Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Dan mereka ini bekerjasama dengan pihak kafir Quraisy Mekah, sehingga mereka akui ajaran Quraisy itu betul. Tapi dalam perang Khandaq yang sungguh dahsyat itu, sehingga Rasul pun kelaparan, diikat perut dengan batu. Orang baca berzanji selalu baca dengan suara merdu, padahal banyak orang tak faham. Wa ya'sibu 'ala batnihi al-hajar min al-ju'i wa qad utiya mafatih al-khazain al-ardiyah. Diikat batu, bangkai, ikat di perutnya, sebab perutnya lapar, tak ada makanan. Padahal waktu itu dunia gunung ganang bersedia untuk jadi emas, tapi dia tolak. Waktu itu kafir menyerah, para sahabat lapar. Salman Al-Farisi yang jadi ketua yang menggali parit di keliling Madinah pengsan karena kelaparan. Gelombang serangan itu luar biasa. Tapi akhirnya Allah tolong Nabi Muhammad dengan menurunkan angin yang kuat. Tentera-tentera yang terdiri daripada malaikat, akhirnya semua bertempiaran lari balik ke Mekah, termasuk Abu Sufyan. Setelah itu Rasul perintah segera berangkat menuju ke Bani Quraidah. Mereka buru ke benteng Bani Quraidah dan kepung benteng tersebut. Akhirnya mereka menyerah, kalah, dan mereka ditangkap. Semua lelaki perempuan ditangkap, dan akhirnya waktu itu Yahudi ini mencari jalan untuk selamatkan nyawa. Mereka minta sahabat mereka Sa'ad bin Ubadah yang waktu itu telah luka tangan dan racun daripada senjata musuh masuk ke tubuhnya. Tubuhnya sudah membengkak, dan dia berdoa, ya Allah,
panjangkanlah umurku sampai aku lihat akibat hukum Allah kepada orang Yahudi yang mengkhianati Nabi Muhammad. Allah panjangkan umurnya, dan Yahudi minta kepada Rasulullah supaya Sa'ad bin Ubadah membuat keputusan. Bukan Rasul buat keputusan, dan Rasul tidak berunding dengan Sa'ad yang sedang sakit waktu itu. Utusan datang dan tanya, apa hukum ke atas Sa'ad? Kenapa mereka minta hukum? Sa'ad berhukum karena itulah teman rapat mereka daripada orang Madinah yang telah beriman dengan Rasul. Jawab Sa'ad yang dekat sakarat sudah, lelaki bunuh semua, tinggal hidup perempuan dan anak-anak. Besoknya digali parit, 700 lelaki dibunuh semuanya. Sampai hari ini penulis-penulis Yahudi tidak berani mengatakan Nabi Muhammad salah dalam menghukumkan orang itu. Saudara boleh baca semua sejarah yang ditulis oleh orang Yahudi tentang peristiwa Bani Quraidah. Tidak ada seorang penulis Yahudi sekecil mana, sebesar manapun mengatakan Nabi Muhammad salah. Kenapa? Hukum itu hukum Taurat, dan Sa'ad bin Ubadah tidak tahu baca Taurat. Cuma dia bersahabat rapat dengan orang Yahudi. Yang tahu baca Taurat adalah orang Yahudi. Maka mereka dihukum dengan hukum Allah dari Taurat karena mengkhianati Nabi. Memang pengkhianat terhadap Nabi hukumnya ialah bunuh bagi lelaki semuanya, dan perempuan dan anak-anak dibiarkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisa yang hidup itulah yang perempuan dan anak-anak duduk di bawah payung negara-negara Islam. Sampai 100 tahun yang lalu baru mereka bergerak, dan akhirnya mereka tawan Baitul Maqdis dan kuasai tempat yang barakah itu sekarang. Dan sekarang setelah mereka menjadi dalang di belakang bangsa-bangsa besar, maka mereka yang telah mengkhianati Nabi Musa, telah mengkhianati Nabi Isa, mengkhianati pula Nabi Muhammad SAW dengan berjuang habis-habisan untuk tidak terlaksana hukum Allah di muka bumi. Dan barang siapa yang berjuang untuk menegakkan hukum hakam Allah, maksudnya orang bunuh orang dibunuh balas, orang berzina dihukum sebat kalau belum kawin, yang sudah kawin direjam dengan batu, yang mencuri dipotong tangan, orang yang membuat kecelakaan pada orang, cungkil mata dicungkil mata, dipotong telinga orang dipotong telinga, melukakan orang dilukakan semula. Itu hukum asal Taurat. Mereka tidak mau hukum itu berjalan. Artinya mereka ini pewaris pengkhianat sebelumnya, dan sekarang mereka pegang dunia seluruhnya yang namanya bangsa-bangsa besar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan mereka untuk mencapai cita-cita ini sungguh dahsyat. Beratus-ratus tahun kalau kita baca dalam buku-buku tentang sikap orang Yahudi, dari satu mesyuarat ke satu mesyuarat, dari satu perancangan ke satu perancangan, akhir sampai dapat menjatuhkan Sultan Abdul Hamid Turki, dan kemudian dapat menakluki Baitul Maqdis, dan kemudian mereka perang Arab. Tapi cuma satu cita-cita mereka yang belum berjaya, yaitu cita-cita untuk melihat Israel kuasai antara sungai Furat dan sungai Nil. Sebab dalam mereka percaya bahwasanya apabila Yahudi menguasai antara sungai Furat dan sungai Nil, maka dunia tidak ada penentang terhadap mereka. Mereka coba, tapi sekarang mereka gagal ketika Ikhwan Muslimin kuat semula di Mesir, dan ketika gerakan-gerakan Islam kuat lagi di bawah tanah di Irak. Secara lahiriah, peta politik negara tersebut sudah duduk di bawah genggaman bangsa besar yang di belakangnya Yahudi. Tapi secara praktiknya mereka belum berjaya, dan tak mungkin akan berjaya melihat perkembangan yang ada sekarang. Pejuang-pejuang itu, pejuang-pejuang syariah, pejuang-pejuang akidah di sana ingin kembali kepada hukum Allah yang asal.